Terima kasih. Nah, sebelum kita atau saya membacakan tata tertib pada siang hari ini, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada siang hari ini, yaitu adalah Dr. Anjas Asmara, spesialis kulit kelamin di Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru. Tempat tanggal lahir beliau yaitu adalah Tegal, 12 Oktober 1979. Alamat beliau di Komplek Bumi Berkah, Residen nomor A02, Kelurahan Loktabat Utara, Banjarbaru. Status pernikahan, menikah dengan 2 anak. Untuk riwayat pendidikan beliau, dari SD itu di Kabupaten Tegal, kemudian SMP-nya di Negeri 1 Slawi, SMU Negeri 1 Slawi, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Dan untuk PPDS-nya Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, beliau di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Untuk riwayat pekerjaan dari 2005 sampai 2007, beliau sebagai dokter PTT di RSUD Banjarbaru, kemudian 2007 sampai 2008, dokter CPNS Puskesmas Landasan Ulin Banjarbaru, dan dari 2012 sampai sekarang dokter spesialis kulit kelamin di RSUD Banjarbaru dan juga di RSU Syifa Medika Banjarbaru. Tanpa kita harus menunggu lama-lama ya, langsung saja kita masuk ke materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian bagaimana perawatan kulit di masa pandemi. Apakah kita harus melakukan sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan biasanya untuk kita merawat kulit, baik kulit wajah maupun kulit badan, atau kita melakukan perawatan yang sama seperti biasanya. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Anjas Asmara, spesialis kulit dan kelamin, untuk menyampaikan materi. Silahkan, dokter. Oh ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Rumah Sakit Syifa Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perawatan kulit di masa pandemi. Secara umum, perawatan kulit selama pandemi itu tidak berbeda ya dengan perawatan kulit di masa normal. Namun seperti tadi disampaikan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Syifa Medika bahwa memang pada masa pandemi ini ada hal-hal yang khusus yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan munculnya beberapa kebiasaan baru yang kita lakukan atau new normal, misalnya lebih sering cuci tangan, memakai atau menggunakan hand sanitizer, kemudian juga pemakaian masker ketika kita bepergian, itu semua akan berimbas kepada beberapa masalah pada kulit kita. Nah, sebelum kita membahas masalah-masalah atau masalah-masalah pada kulit terkait COVID-19 dan juga upaya untuk pencegahannya, maka ada baiknya kita membahas dulu tentang perawatan kulit sehari-hari di luar pandemi. Jadi untuk sehari-hari tentu yang kita lakukan adalah jangan lupa memakai sunscreen, terutama ketika keluar rumah, yaitu setengah jam sebelum keluar rumah kita memakai sunscreen. Tujuannya apa? Karena matahari itu memancarkan radiasi yang namanya ultraviolet, dan ultraviolet akan memberi efek negatif pada kulit kita. Ini contoh beberapa penjelasan tentang sunscreen. Sebaiknya yang kita pakai adalah sunscreen yang tipe yang broad spectrum, atau yaitu tipe yang bisa melindungi kita dari pancaran sinar UVA maupun sinar UVB. Kemudian yang kedua yang penting adalah menggunakan pelembab. Jadi pelembab ini diperlukan terutama pada kasus-kasus atau pada orang-orang yang memang ada kerentanan kulitnya mengalami kekeringan. Misalnya pada orang-orang dengan bakat atopik, di mana kulitnya memang cenderung kering, atau pada orang-orang yang usia lanjut yang karena faktor pelembabannya sudah tidak bisa dibentuk seperti semula, maka kulitnya cenderung kering. Kemudian jangan lupa cuci muka. Jadi cuci muka itu yang kita anjurkan adalah cuci muka dengan sabun, bukan cuma membasuh muka dengan air. Karena pada muka terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebum yang sehari-hari akan mengeluarkan minyak. Kalau hanya mencuci muka dengan air atau membasuh muka dengan air, maka minyak yang menempel pada wajah
ditambah debu dan sebagainya, tidak akan bersih. Jadi cuci mukanya dengan sabun dianjurkan 2-3 kali sehari. Kemudian yang namanya perawatan kulit itu harus sabar. Jadi jangan berharap yang instan. Karena perubahan pada kulit yang kita inginkan itu tidak bisa tercipta secara instan gitu. Karena proses kulit sendiri dari mulai lapisan bawah kulit, lapisan bawah sampai naik ke atas untuk mengalami pergantian kulit itu butuh waktu, yaitu sekitar 1 bulan. Jadi kalau untuk perawatan kulit itu kuncinya sabar dan teratur. Kemudian cukup istirahat. Kenapa harus istirahat? Karena istirahat akan berpengaruh kepada imunitas tubuh kita. Dan ketika imunitas tubuh kita jelek atau menurun, maka akan beberapa timbul masalah termasuk pada kulit. Kemudian yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi, terutama buah dan sayur-sayuran. Karena pada dalam buah dan sayuran terdapat mikronutrien yang diperlukan oleh kesehatan kulit kita, dan juga pada buah dan sayuran mengandung antioksidan yang fungsinya adalah menangkal radikal bebas yang tercipta oleh proses dalam tubuh maupun oleh pengaruh dari sinar matahari. Nah, yang paling penting adalah bahwa kita harus paham mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi kadang orang bertanya, untuk apa gitu merawat kulit? Toh saat ini kulit saya baik-baik saja. Tapi kadang ketika hal-hal negatif dari luar terjadi secara kontinu pada kulit kita, maka suatu saat daya tahan kulit kita akan tidak bisa mengatasinya lagi dan akan timbul penyakit pada kulit kita. Nah, kalau kita cegah dari awal dengan memakai bahan-bahan perawatan kulit secara teratur, maka efek-efek negatif yang tadi disampaikan bisa kita cegah agar tidak menimbulkan masalah atau penyakit pada kulit. Nah, kita memasuki tema kita utama, yaitu masalah kulit di masa pandemi. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu bahwa kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan selama pandemi itu bisa memicu beberapa masalah pada kulit. Yang pertama yang sering kita perhatikan, cuci tangan menjadi lebih sering. Kita kalau masuk ke area-area publik, kita biasanya disuruh cuci tangan atau minimal disuruh mengoleskan hand sanitizer di tangan kita. Kemudian kita juga kemana-mana harus menggunakan masker. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan bisa memberikan efek negatif pada kulit kita, terutama bagian kulit yang terkena sabun cuci tangan, kulit yang terkena hand sanitizer, maupun bagian wajah yang terkena masker. Yaitu dengan gejala-gejala antara lain, kulit kita akan tampak kering, bersisik, dan pecah-pecah. Itu biasanya pada tahap awal akan tampak seperti itu, yaitu kulitnya kering. Kemudian tahap lanjut akan terjadi dermatitis atau peradangan, ditandai dengan kemerahan pada kulit tangan. Kemudian kulit tangan bisa timbul bintil-bintil yang berisi air. Kemudian juga bisa timbul masalah pada wajah karena efek menggunakan masker yang kontinu. Kemudian maserasi. Maserasi itu artinya kulitnya menjadi lunak, seperti kalau kita merendam anggota tubuh kita, misalnya tangan ke dalam air dalam jangka waktu lama, maka kulit tangan kita terlihat putih dan terasa rapuh atau lunak. Itu namanya maserasi. Nah, kemudian jerawat. Nah, jerawat ini bisa juga disebabkan karena penggunaan masker yang kontinu, misalnya maskernya kurang bersih ya, yang dipakai sehari-hari. Rutin pakai tapi lupa membersihkan atau lupa mengganti masker secara teratur. Itu atau bisa jadi masker yang dipakai terlalu ketat sehingga memberikan efek penekanan pada area wajah. Itu bisa juga menimbulkan jerawat pada wajah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tanda awal dari efek pemakaian hand sanitizer atau terlalu sering mencuci tangan, maka ternyata kulit kita bisa menjadi kering karena sifat dari hand sanitizer mengandung alkohol atau antiseptik
Kemudian juga sifat dari sabun cuci tangan yang mengandung deterjen itu ternyata akan menghilangkan sifat alami kelembaban kulit. Dengan kelembaban kulit yang hilang, maka kulit kita akan tampak kering. Itu seperti ini pada gambar. Dan selain itu bersisik. Nah, pada tahap lanjut karena sangat keringnya, kita akan lihat kulit yang pecah-pecah. Seperti kalau kita lihat tanah ya, tanah di musim kering itu kan pecah-pecah. Nah, itu mirip. Jadi kulit kalau dibiarkan kering terlalu lama, maka akan pecah-pecah. Pecah-pecah biasanya dilanjutkan atau lebih lanjut menjadi mudah berdarah. Dari pecahannya itu timbul darah, keluar darah. Ini yang namanya dermatitis ya. Jadi kalau kita perhatikan, nampak pada kulit tangannya ini terdapat bintil-bintil merah, kemerahan. Disertai tentunya dengan kulit yang tampak kering juga. Biasanya beberapa kasus pada tahap awal selain bintil merah juga bisa bintil yang isinya cairan. Jadi tampak isi cairan tapi tidak mudah pecah karena memang letaknya lebih dalam daripada lapisan kulit atas. Nah, ini yang lebih parah, tadi bisa pecah kulitnya dan mudah berdarah. Nah, jadi tampak kemerahan dasarnya, kemudian mudah lecet gitu karena saking keringnya. Nah, terus bagaimana untuk mencegah supaya hal-hal yang tadi disampaikan tidak terjadi pada kulit kita, baik pada tangan maupun wajah. Yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu perawatan kulit di masa normal juga memakai moisturizer, apalagi di masa pandemi ini yang kita sangat rentan karena pemakaian hal-hal tersebut ya. Hand sanitizer yaitu pemakaian moisturizer. Moisturizer itu kalau dibahasakan dengan bahasa London namanya pelembab. Atau mungkin kalau bahasa zaman dulunya hand body ya. Jadi pelembab ini sangat penting. Tadi disampaikan bahwa kulit yang terlalu sering dicuci, terlalu sering menggunakan hand sanitizer, itu akan mengalami kekeringan karena kelembaban kulit alaminya hilang oleh sabun, hilang oleh hand sanitizer. Makanya kelembaban yang hilang itu harus kita kembalikan, yaitu dengan menambahkan pelembab dari luar yang dalam bentuk pelembab tersebut, ya, atau hand body. Ya. Kemudian memakai APD atau sarung tangan, masker dan lain-lain dengan ukuran yang sesuai. Jadi jangan memakai masker misalnya yang untuk orang awam kan yang sering dipakai masker ya. Kalau mungkin kalau yang tenaga medis makanya termasuk sarung tangan. Nah, kalau untuk masker itu jangan pakai masker yang terlalu ketat. Kenapa? Karena nanti masker yang terlalu ketat akan menekan kulit. Nah, kalau kulit tertekan lama akan menimbulkan iritasi, akan menimbulkan juga tadi maserasi. Kayak misalnya pada daerah hidung yang sering bergesekan dengan masker, maka daerah puncak hidung tersebut akan melunak hingga timbul iritasi bahkan sampai lecet. Kemudian tadi ya, jangan lupa ganti dan cuci masker secara teratur. Kalau masker kain mungkin bisa dicuci ya secara teratur. Kalau untuk masker-masker medis yang sekali pakai maka ganti secara teratur. Ya. Kemudian, nah ini biasanya hindari mandi atau mencuci wajah dengan air hangat terlalu sering. Jadi kenapa air hangat itu tidak bagus kalau kita terlalu sering menggunakannya untuk mandi atau mencuci wajah? Sama, jadi air hangat efeknya kepada kulit kita itu mirip sama dengan efek deterjen atau sabun cuci tangan atau hand sanitizer terhadap kulit, yaitu akan menghilangkan. Kalau kita bayangkan lemak, kalau kita memasak itu lemak akan larut kalau kita panaskan. Airnya dipanaskan, lemaknya akan terpecah, melarut. Jadi sama. Kalau misalnya kita terlalu sering menggunakan air hangat untuk mandi, untuk cuci wajah, maka lemak alami yang berfungsi sebagai pelembab pada kulit kita akan hilang, sehingga kelembabannya akan menurun. Lama-kelamaan kulitnya jadi kering kalau kita terlalu sering mandi air hangat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah hindari mencuci wajah terlalu sering juga ya, jangan itu dengan pembersih alkohol. Misalnya kadang kita pakai toner yang mengandung alkohol, itu hindari. Karena apa? Karena kalau terlalu sering menggunakan alkohol juga memicu kulit menjadi kering hingga iritasi. Kemudian, nah ini penting juga mencuci tangan dengan sabun yang lembut. Nah, jadi kebanyakan kita berpendapat kita melawannya virus, yaitu virus coronavirus. Nah, harusnya pakai antiseptik dong. Oh tidak. Jadi ternyata tidak ada bukti yang kuat bahwa sabun antiseptik
itu lebih bagus digunakan untuk melawan virus sebagai media cuci tangan dibandingkan sabun biasa. Itu para ahli berpendapat demikian. Jadi ternyata efeknya tidak memberikan perlindungan lebih dengan sabun antiseptik. Makanya sementara sabun antiseptik penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan iritasi pada tangan, maka lebih baik kita memakai sabun yang lembut atau bahkan sabun yang mengandung moisturizer atau pelembab. Ya. Kemudian menggunakan sarung tangan pelindung saat kontak dengan bahan-bahan deterjen ya, misalnya mencuci piring, mencuci pakaian. Jadi sama tadi sebutkan sabun cuci itu mengandung deterjen. Deterjen sifatnya merusak kelembaban kulit, menghilangkan kelembaban kulit. Jadi kalau mau mencuci piring, mencuci pakaian sebaiknya pakai sarung tangan karena di luar itu kita nggak cuci piring kita udah kontak sama deterjen yaitu tadi dengan mencuci tangan saat mau ke tempat publik maupun dengan memakai hand sanitizer itu agar tidak lebih merusak lagi maka saat mencuci piring dan sebagainya sebaiknya menggunakan pelindung tangan berupa sarung tangan. Nah, jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk masalah-masalah pada kulit tidak terjadi dengan memperhatikan hal-hal yang tadi telah disampaikan, tetap juga muncul masalah kulit yang tidak bisa kita tangani sendiri, maka sebaiknya segera konsultasikan kepada dokter. Ini penjelasan lebih lanjut tentang moisturizer. Sebenarnya kapan aja sih pakai moisturizer? Karena kalau yang kita perhatikan, kalau dokter memberikan salep kan biasanya ada aturan pakainya. Ini aturan pakainya sekali sehari cukup. Salep ini aturan pakainya 2 kali sehari cukup. Nah, agak sedikit beda dengan moisturizer. Moisturizer itu pemakaiannya kalau pada orang yang rentan, jadi pada orang rentan itu maksudnya pada orang yang bekatnya memang kulitnya kering atau pada orang usia lanjut, maka pelembab digunakan secara rutin. Anjurannya bisa lebih dari 3 kali sehari. Ya. Jadi minimal 3 kali sehari, tapi sebaiknya lebih. Kemudian setiap kali kulit kita terasa kering, itu oles saja pelembab. Jadi nggak usah khawatir, oh jangan-jangan saya terlalu sering pakai pelembab, malah efeknya negatif. Tidak. Jadi kalau memang kulitnya terasa kering, boleh pelembabnya dioleskan lebih dari yang dianjurkan sebelumnya. Kemudian tadi sesudah mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Tujuannya apa? Ketika kita cuci tangan, kelembaban kulit tangan kita hilang oleh sabun cuci tangan. Maka kita kembalikan lagi dengan menggunakan pelembab tambahan. Kemudian sesudah kontak dengan bahan deterjen, misalnya sudah cuci piring, sesudah cuci pakaian, maka cuci lagi tangan kita dengan menggunakan sabun biasa atau sabun yang lembut. Kemudian setelah itu keringkan, setelah itu oles pelembabnya, pelembab yang khusus ya, untuk mengembalikan kembali kelembaban kulit. Kemudian sebelum memakai masker, kenapa? Karena pelembab itu beberapa ada yang memiliki efek mengurangi friksi atau gesekan pada kulit. Jadi dengan memakai pelembab sebelum memakai masker, maka harapannya masalah-masalah yang mungkin terjadi, misalnya iritasi pada wajah akibat gesekan dengan masker atau bahkan alergi terhadap bahan masker bisa dihindari atau dicegah. Nah, ini pemilihan pelembab ya. Jadi memang pemilihan pelembab pada dasarnya tergantung pada jenis kulit kita masing-masing. Namun secara umum untuk lebih nyaman pelembab yang berbasis krim itu lebih nyaman digunakan secara rutin dibandingkan dengan pelembab yang basisnya ointment. Ointment itu salep ya. Jadi bedanya adalah kalau krim itu kurang lengket dibandingkan ointment. Ointment itu bahasa awamnya salep. Nah, salep itu karena kandungan minyaknya sangat tinggi, maka dia sifatnya lebih lengket. Jadi kalau digunakan dalam jangka waktu yang kontinu, terus-terusan, maka pelembab yang bentuknya ointment cenderung lebih tidak nyaman. Namun memang pelembab yang ointment itu sifatnya lebih cocok dipakai pada orang-orang yang kulitnya sangat kering hingga pecah-pecah. Misalnya kulit pada telapak kaki, kulit pada telapak tangan yang sudah terlanjur kering hingga pecah-pecah, maka pelembab yang basisnya ointment bisa sangat membantu dibandingkan dengan pelembab yang bentuknya krim. Kemudian sebaiknya tidak menggunakan pelembab yang mengandung parfum atau pewangi. Kenapa? Karena sebagian orang ternyata memiliki sifat yang kulitnya sensitif. Jadi ketika ada pewangi atau parfum yang ditambahkan ke dalam pelembab, maka kulitnya bisa
mengalami iritasi atau bahkan alergi. Ya, yang ditandai dengan kemerahan, gatal pada kulit setiap kali menggunakan pelembab yang digunakan tersebut. Jadi biasanya pelembab yang tidak menggunakan parfum atau pewangi itu bisa dicari dan kita bisa lihat di labelnya itu non perfume atau tanpa pewangi. Ya. Nah, untuk pemilihan pelembab wajah tentunya harus dipakai yang non komedogenik, artinya pelembab tersebut tidak merangsang timbulnya komedo pada wajah. Biasanya yang tidak mengandung petrolatum. Petrolatum itu basis dari atau dasar daripada salap. Jadi kalau salap dioles di wajah itu kurang tepat. Karena apa? Karena dia sifatnya sangat lengket, kurang nyaman, dan akan menyebabkan timbulnya komedo pada wajah. Nah, untuk area-area pada wajah yang rentan bergesek, misalnya puncak atau batang hidung yang bisa gesekan dengan masker, terutama pada petugas-petugas medis ya, yang sering harus menggunakan masker dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Sementara untuk menghindari terjadinya gesekan, maka bisa dioleskan krim yang mengandung zinc oxide. Krim yang mengandung zinc oxide itu contohnya yang biasa dipakai pada bayi yang untuk daerah-daerah popok atau diaper cream. Itu ada kandungan zinc oxide-nya. Bisa dioleskan misalnya karena gesekannya terjadi pada puncak hidung, maka bagian yang akan gesekan dengan masker dioles krim zinc oxide terlebih dahulu sebelum dipakaikan masker. Nah, ini adalah tambahan ya. Jadi memang ternyata selain menimbulkan gejala pada saluran napas, ternyata COVID-19 itu bisa bermanifestasi pada kulit. Ini juga memang perlu diperhatikan. Walaupun bukan berarti kalau muncul gejala-gejala yang saya sampaikan di sini pasti COVID ya. Tapi ini hanya sebagai petanda. Tapi tetap aja adalah gejala utamanya yang harus diperhatikan. Jadi ini cuma gejala tambahan yang mungkin muncul pada pasien-pasien yang terkena infeksi COVID-19. Yang pertama adalah urtikaria. Urtikaria itu kalau bahasa awamnya itu biduran, atau kalau bahasa di Banjarnya itu liman atau kaligata, bahasa di bahasa Sundanya kaligata. Itu timbul biduran di kulit. Itu bisa terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu bengkak pada ujung-ujung jari-jari kaki atau tangan. Bengkak yang disertai rasa nyeri. Bahkan kadang-kadang pasiennya merasa demam. Itu bisa juga terkait dengan COVID-19. Kemudian yaitu morbilliform. Morbilliform itu artinya kemerahan pada kulit yang mirip dengan campak. Sering dengan kata campak ya. Nah, itu merah-merah pada kulit. Mirip dengan campak. Kemudian livedo reticularis yaitu tampak pembuluh darahnya melebar, terutama pada area anggota gerak, yaitu pembuluh darahnya melebar membentuk semacam jalak-jalak seperti itu. Itu waspada juga ya. Kemudian bentuk vaskuler itu artinya bentuk kayak seperti cacar. Itu bisa juga perahan pada bawah kulit, semacam gejala pada demam berdarah. Mungkin dari saya penjelasannya seperti itu dulu. Kita lanjutkan atau saya kembalikan waktunya kepada moderator.